Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu akan benar-benar melihat neraka jahim. Kembali Allah menerangkan konsep pembalasan. Konsep menerima atas segala akibat dari yang kita lakukan selama hidup. Akibat apa yang kita perbuat selama hidup. Akibat dari kita bersikap lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup. Neraka di mana akan berkumpul mereka yang bermazhab megah-megahan, di mana mereka nanti akan saling menuding, membela diri. Tidak, aku mengikuti gaya hidup mereka, ya Allah, aku tidak salah. Lalu tuhan-tuhan mereka yang mereka idolakan itu yang senantiasa membawa kepada kemaksiatan, mengangkat tangan mereka. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak pernah mengajak mereka. Mereka sendiri yang mau. Dengan gayaku yang bermegah-megahan. Tidak ada satu penolong pun pada waktu itu. Mereka mendapat suatu tempat di mana mereka mendapat ruang, di mana ketika Allah tidak ada dari ujung rambut sampai ujung kaki setitik pun, karena terlalu disibukkan dengan keinginan yang sangat besar untuk hidup dalam kemewahan, hidup dalam kebesaran, logika-logika duniawi, bukan logika-logika ukhrawi. 3 kali argumen mereka, lihat itu tempat kamu di sana, neraka jahim. Kalian dikumpulkan anekdot-anekdot kita kalau lagi nongkrong di neraka sama banyak artis. Ya mungkin ada itu tempat di sana. Karena ucapan adalah doa. Ucapan adalah kumpulan logika tanpa disadari. Dan ucapan adalah kumpulan pengetahuan, baik disadari maupun tidak, hasil dari penelaahan, logika hati, logika akal, logika hawa nafsu. Bisa jadi neraka jahim tempat berkumpul dan semua yang hidup dalam dunia-dunia gemerlap, dunia-dunia hedon, dunia-dunia Hollywoonisme, bourgeoisisme, bohemianisme. Allah mengutus Rasulullah untuk tidak mengikuti kaum-kaum Bani Israel, kaum-kaum Bani Nasrani, kaum-kaum Bani Majusi, penyembah-penyembah berhala yang mengkultuskan dirinya untuk membanggakan dengan segala kehebohan apa yang dimilikinya, mobil, rumah besar, dan hal-hal yang semacamnya. Sementara mereka lalai untuk melakukan sholat, lalai untuk bersedekah, lalai untuk berzakat, lalai untuk berpuasa, lalai untuk mengikuti sunnah Rasulullah, lalai untuk mengikuti jejak-jejak pejuang para sahabat,
lalai untuk mengikuti penderitaan-penderitaan keluarga beliau, perjuangan-perjuangan air mata suci keluarga beliau. Islam tidak mentolerir, bukan Islam yang tidak mentolerir, Allah yang tidak mentolerir sedikit pun untuk orang yang suka bermegah-megahan sampai liang kubur. Mereka tentu akan berpikir dua kali jika sudah melihat neraka jahim. Mungkin pada saat itu mereka akan berpikir hartanya akan disumbangkan seluruhnya kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada jalan yang menuju pada puncak keilahian, kemanusiaan. Allah memiliki sifat-sifat yang sangat besar, yang sangat banyak. Ketika para malaikat tidak mau bersujud, mereka tidak tahu bahwa Adam memiliki pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Jika Allah menciptakan makhluk yang tidak memiliki dosa, yang tidak akan mungkin berbuat salah, pada suatu hari pasti Allah akan membuat suatu makhluk yang dapat berbuat salah, yang dapat berbuat dosa, yaitu namanya manusia. Dalam hal ini bapak moyang kita adalah Adam. Untuk apa? Untuk apa wahai Adam? Untuk melengkapi Zat-Nya yang Maha Pemaaf, agar berfungsi Zat-Nya yang Maha Pemaaf itu, Maha Pemberi ampunan itu, Maha Pemberi pertolongan itu. Kita tidak diciptakan untuk menjadi malaikat. Malaikat hanya sejenis robot Allah yang memiliki kekuatan-kekuatan khusus diberikan kepada mereka. Kita suatu elemen yang sangat murni, yang sangat fitrah, mampu berbuat baik pun mampu berbuat salah, mampu berbuat benar pun mampu berbuat buruk. Terbalik saya anonimnya. Jadi begitu. Ketika kita mendapat bisikan-bisikan berupa malaikat yang membisikkan bahwa jangan terlalu bermegah-megahan, ingat, kita ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada sejarahnya Rasulullah menumpuk-numpuk harta, bermegah-megahan dalam hartanya. Rasulullah membangun jiwanya, membangun akalnya, membangun hatinya, menahan hawa nafsunya. Ya mau gimana lagi? Itu idola kita yang sejati. Bukan bintang-bintang sinetron, bintang-bintang film, Hollywood dan semacamnya. Pun kalau ada sebagian dari mereka yang kalian ingin idolakan, lihat apakah itu idola kalian mengikuti jalan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tidak. Bermegah-megah itu jalan yang penuh jurang. Di bawahnya begitu ada neraka jahim menganga lebar di depan kita. Hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin.